Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi baru saja berakhir ya pertandingan antara Indonesia melawan Filipina ya. Dengan skor Indonesia kalah 1-0 dan ini juga sekaligus mengakhiri perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ya. Karena Indonesia dengan pertandingan ini berada di posisi ketiga ya. Di bawah Vietnam yang menang tadi 4-0 atas Myanmar, lalu ada di peringkat 2 ada Filipina yang unggul atas kita Indonesia dengan skor 1-0 ya. Dan Indonesia berada di peringkat 3 dan itu berarti kita gagal lolos ya. Jadi di semifinal nanti hanya ada 4 tim, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina ya. Dan Indonesia kali ini gagal di 2024 dan mengakhiri perjalanan kita di AFF 2024 nih. Dan ini patut kita akhiri juga lah. Memang pertandingan yang jujur ini kecewa ya. Kita semua juga pasti kecewa ya. Dan saya dalam hati sendiri juga berpikir alangkah baiknya jika Indonesia gagal lolos ya, karena melihat pertandingan yang ditampilkan tadi benar-benar tidak meyakinkan sama sekali ya. Dimana babak pertama kita lihat pemain tengah kita Arkan Fikri juga asik, selalu gagal ya, beberapa kali passing juga, passing gampang juga selalu gagal ya. Memang tim ini kacau ya. Hanya Sahya Supriyadi kiper yang luar biasa tadi ya. Barisan pertahanan sebenarnya bagus, cuman hanya gara-gara kesalahan kecil ya. Dan penalti Donitri, yaitu penalti juga memang ya 50-50 ya, bisa dipertanyakan ya. Karena di salah satu angle itu nampak kena di bagian dada ya. Memang tangannya Donitri ngangkat ya. Tapi itu tidak bisa disalahkan Donitri, karena itu bukan kesalahan dia ya. Bola memang ngincar ke tangan dia ya. Yang patut disalahkan itu adalah kartu merah daripada seorang Muhammad Ferrari ya, kapten kita ya. Karena ini kesalahan yang sangat elementer. Ini pertandingan yang ada VAR gitu loh. Ini yang patut disayangkan. Mudah sekali pemain-pemain kita ini terprovokasi gitu loh. Apalagi Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari sudah ikut timnas senior berapa lama ya. Dia sudah mengerti permainan, bahkan sudah ikut kualifikasi Piala Dunia, bertanding melawan tim-tim besar di Asia ya. Tapi ini sangat mudah diprovokasi oleh lawannya ya. Ini yang sangat mengecewakan ya. Sejak itu pertandingan menjadi 10 lawan 11 ya, dimana kita sebenarnya juga di 10 lawan 11 juga kita nggak kalah, kita hanya kalah dari satu serangan dari penalti ya. Ya apapun itu ya, akhirnya pertandingan Indonesia ini harus terhenti lah di babak grup ini ya. Dan memang di sejumlah pertandingan dari awal ya, dari awal fase grup dan 5 pertandingan ini tidak ada satupun pertandingan yang meyakinkan ya, kecuali melawan Vietnam itu lumayan bagus, tapi ini akhirnya turun lagi. Banyak pemain yang kacau ya. Termasuk Rafael Struijk di pertandingan ini sangat luar biasa selfish ya. Dimana dia sangat tamak sekali ya, luar biasa. Beberapa kali penetrasinya di dalam kotak penalti itu memaksakan diri ya. Saya nggak tahu apakah dia mau show off atau mau pamer skill ya. Atau mau pamer gimana lah. Asli kacau ya. Ada satu peluang dari Marcelino lumayan bagus, tapi ya tidak berhasil menjebol ya. Sisanya kacau ya. Banyak yang passing-passing, bahkan seorang Asnawi pun ya kita tahu lah, umpan-umpan crossing jarak jauhnya memang ya nggak bagus gitu loh. Jujur aja ya. Banyak yang harus dikembangkan daripada tim ini. Kalau memang dari awal tim ini kita tidak menargetkan juara, tapi kalau nggak juara pun kalau permainan bagus ya nggak masalah. Ini masalahnya permainan kita juga sangat-sangat, bukan saja tidak bagus, tapi sangat-sangat luar biasa jelek ya. Saya yakin seluruh netizen juga sama ya. Bahkan kalau kita melihat live reaction dari para coach Justin juga pasti dia merepet-merepet ya. Ini asli permainan yang luar biasa buruk ya. Hanya yang nggak habis pikir ini permain elementer semua ya. Kesalahan-kesalahan elementer, passing, crossing. Ini yang saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan tim ini ya. Maksudnya dengan pemain-pemain ini gitu loh. Ini banyak sekali pemain-pemain yang memang tidak layak lah, jujur ya. Kita bukan sok pandai atau apa, tapi memang kalau dilihat sekali pertandingannya ini kacau ya, luar biasa ya. Dari 5 pertandingan tidak ada satupun gol yang dari open play. Bayangkan seberapa bapuknya tim ini ya. Oke, pemainnya kacau, tapi pelatihnya juga memilih pemain lebih kacau lagi gitu. Kan ada seleksi beberapa, ada TC di Bali, tapi kok hasilnya seperti ini. Amin, kalau memang jelek permainannya ya jangan dibawa gitu loh. Ini sudah merupakan tanggung jawab dari seorang pelatih, dari STY. Apalagi tim ini digadang-gadang mau dibawa untuk SEA Games, persiapan SEA Games. Saya rasa kalau tim seperti ini yang dibawa ke SEA Games, hasilnya nggak jauh beda dengan pertandingan AFF ini sih.
Biarpun ntar ketemunya juga sama-sama tim SEA Games U23 ya. Saya yakin nggak jauh dari ini kalau penampilan pemainnya seperti ini gitu loh. Karena ini luar biasa bapuk ya. Saya jujur pasti seluruh netizen Indonesia juga gondok, greget liatnya pemain kita. Maksudnya, kalau kita serangan banyak, nggak gol oke lah. Ini serangan kacau, ya. Kesalahan passing elementer juga kacau. Semua kacau lah. Kecuali Cahya Supriyadi aja. Tadi kiper ini luar biasa ya. Kalau untuk kiper si Cahya ini biarpun dari Liga 2 di Bekasi FC, tapi penampilannya luar biasa ya. Harus kita acungkan jempol ya. Kalau tidak ada Cahya Supriyadi tadi, berapa peluang yang sudah hampir menjadi gol ya, berhasil diselamatkan oleh Cahya Supriyadi ya. Di samping beberapa back lah, ada pemain-pemain yang bagus juga. Back kita sebenarnya hari ini bagus ya, kalah dari penalti doang. Dan Muhammad Ferrari yang mendapatkan kartu merah ya, itu tidak layak ya sebenarnya. Maksudnya mudah sekali. Kartu merahnya layak, tapi penampilan Ferrari yang terlalu mudah diprovokasi itu yang tidak layak sebenarnya. Apalagi dia seorang kapten, pengalamannya ikut tim senior juga sudah banyak ya. Tapi dia juga pasti stres sih untuk Muhammad Ferrari. Tadi nampak dari waktu dia keluar, dia juga stres sih. Kita lihat bersama lah. Tapi memang secara overall tim ini kacau lah ya, khususnya di lini tengah ya. Saya yakin kalau di lini tengah itu ada Ivar, itu jauh beda. Tapi harusnya STI memang dia menginginkan ada Ivar, tapi harusnya STI udah tahu kalau tidak ada Ivar udah ada backup plan siapa gitu loh. Kalau rasa-rasa tidak ada pemain yang cocok yang bisa dibawa di umur 22 ya tambahlah 1-2 pemain senior gitu loh. Panggillah pemain-pemain lain, pemain-pemain senior gitu. Karena ini jujur nih kita gede aja. Kalau bahasa Coach Justin ini gede juga sama Coach STY ini. Memang aduh. Ya sudahlah. Pertandingan sudah berakhir, Indonesia sudah tidak ada di AFF lagi ya. Tadi soalnya tadinya saya berpikir kalau kita lolos ke semifinal ada kemungkinan kita bisa juara karena kita underdog dan kita bisa no pressure ya. Tapi melihat penampilan ini sih alangkah baiknya kita gugur di sini ya. Sudah cukup lah. Kegedekan kita menonton permainan timnas U22 di AFF ini ya. Sudah cukup ya. Biarpun ya mungkin teman-teman melihat ya namanya pembelajaran, tapi ya ini sudah terlalu jelek ya. Maaf aja ya. Para penonton pasti gede juga nonton bola di sini. Nonton bola timnas yang U22 ini ya. Jompang. Biarpun lawan-lawan yang lain sebenarnya nggak bagus juga. Ya. Beberapa permainan dari Vietnam kemarin dengan tim seniornya cuma bisa menang 1-0 atas Indonesia. Padahal timnas Indonesia ya pakai tim U22 yang bapuk ini gitu loh. Sorry to say. Ini Filipina menang juga dari penalti gitu. Padahal mereka pemain naturalisasi berapa? Ya. Jadi kita senasib juga sama Malaysia. Kita pemain U22, memang kita permainannya bapuk, tapi negara-negara lain di sekitar juga bapuk semua. Yang beda mungkin mental daripada pemain Vietnam aja. Untuk skill ya lebih kurang so-so lah. Mereka cuma punya mental di mana mereka bisa menekan dan akhirnya mencetak gol, sama seperti pertandingannya melawan Myanmar di mana babak pertama 0-0 tapi akhirnya mereka bisa unggul 4-0 gitu. Itu mental yang berbicara. Mungkin di timnas U22 ini mentalnya belum terasah gitu. Tapi memang juga kesalahan teknik dasarnya ini ya, memang yang ini terus yang kita kritik semua ya, baik di Coach Justin, pandai-pandai yang lain. Ini doang yang dikritik. Bukan masalah menang kalah. Teknik dasar passing crossing ini. Yang bahkan Coach Justin sendiri sampai kemarin minta maaf ya karena saking gedenya terhadap permainan timnas. Ya, saya yakin hari ini di live reaksinya lebih gede lagi lihat permainan daripada tim nasional kita ya. Dimana para pemain mau show off semua, ya, skill individu semua mau dikeluarkan, tidak ada passing, tidak ada kerjasama. Kenapa Rafael Struijk nggak ditandemkan dengan Victor Detan dari awal oleh seorang STI? Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan. Karena kita lihat di pertandingan sebelum-sebelumnya, kerjasama dua pemain ini, ternyata dua pemain ini satu kamar, roommate gitu loh. Jadi chemistry antara keduanya sudah ada, tapi kenapa tidak dipasangkan bersamaan oleh STI? Nah, bingung juga dengan STI ini. Jujur saya sedikit mempertanyakan, bahkan untuk tim senior, sebenarnya memang kemampuan STI yang bagus atau karena pemainnya yang bagus gitu loh.
Karena di sini nampak bapuk ya seorang STY ya. Ini pemain-pemain pilihan dia semua gitu loh. Sorry to say, oke lah pemain ini nggak pandai sama seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau pemain ini memang oke lah. Jadi kita lihat pemain ini memang nggak pandai, bapuk semua. Tapi kenapa STY yang milih gitu loh? Ini pemain pilihan lu, biarpun bapuk lu harus tanggung jawab, lu harus buat mereka bagus gitu loh. Lu nggak bisa menyalahkan pemain. Karena pemain ini semua lu yang pilih, STY. Ya, kita berharap aja lah ada event-event ke depan ya, ada Piala Asia U20, U17 ya. Semoga tampil lebih baik ya. Dan semoga secepatnya bisa di bulan Maret ya, karena kita rindu dengan timnas senior kita yang memang diisi pemain-pemain daripada naturalisasi ya, karena nontonnya kita lebih greget, lebih bagus, permainannya jauh ya. Semoga tim U22 ini bisa belajar berkembang lah ya. Semoga kita harapkan yang terbaik lah untuk di SEA Games nanti pada tim-tim U22 ini kalau pemainnya masih sama ya. Sekian video kali ini teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Saya yakin banyak juga dari antara teman-teman yang pasti merasa greget gitu lihat permainan timnas U22 di AFF ini ya. Ah, ya. Segitulah video kali ini ya. Terima kasih teman-teman.